Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha menguasai segala yang ada di langit dan di bumi. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir kiamat. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu dan nasihat terkait suatu fenomena yang seringkali kita dengar di tengah masyarakat kita, yaitu tentang kodam leluhur. Kodam adalah istilah yang seringkali dikaitkan dengan makhluk gaib yang diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai pelindung atau penjaga yang bisa diwariskan turun-temurun dalam sebuah keluarga. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana jika seseorang tidak sengaja mendapatkan kodam tersebut dari leluhurnya? Apa hukum Islam terkait hal itu? 1. Memahami kodam dalam perspektif Islam. Sebagai umat Islam, kita harus selalu menempatkan pemahaman kita dalam kerangka syariat. Islam mengajarkan kepada kita bahwa selain manusia, Allah juga menciptakan makhluk lain yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala, yaitu jin. Jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Jin memiliki kemampuan untuk hidup berdampingan dengan manusia tanpa terlihat. Sebagian dari mereka beriman kepada Allah dan sebagian lainnya mengingkarkan janji. Bahkan ada yang bekerja sama dengan syaitan. Salah satu bentuk kerjasama manusia dengan jin adalah memanfaatkan jin sebagai khodam, yakni jin yang dipercaya menjadi pelayan atau penjaga manusia. Namun dalam Islam, segala bentuk interaksi atau ketergantungan kepada jin sangat dilarang. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat ke-6, "Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan." Dari ayat ini jelas bahwa manusia tidak boleh meminta perlindungan atau bantuan kepada jin. Perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan syirik, yakni menyekutukan Allah, karena kita menggantungkan perlindungan atau kekuatan kepada makhluk selain Allah. Namun bagaimana jika seseorang tidak sengaja atau tidak tahu bahwa dirinya memiliki kodam yang diwariskan dari leluhurnya? Apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini? Hukum mendapatkan kodam secara tidak sengaja. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Islam, hukum suatu perbuatan sangat dipengaruhi oleh niat. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seseorang tidak sengaja memiliki khodam karena faktor keturunan atau warisan dari leluhur, dan dia tidak tahu bahwa hal tersebut dalam termasuk perbuatan interaksi dengan jin, maka dia tidak berdosa selama dia tidak berniat mencari bantuan atau perlindungan dari khodam tersebut. Dalam kasus ini, yang harus dilakukan adalah meninggalkan dan membersihkan diri dari segala pengaruh gaib tersebut. Langkah-langkah yang harus diambil adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Seorang muslim yang menemukan dirinya memiliki kodam harus segera memperbanyak memohon ampun kepada Allah, karena bisa jadi ada keturunan sebelumnya yang melakukan kesalahan dengan bekerja sama atau membuat perjanjian dengan jin. 2. Ruqyah mandiri. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran seperti Al-Fatihah, ayat kursi, dan 3 surat terakhir dalam Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, sangat dianjurkan untuk mengusir jin atau khodam yang mengikuti. Ayat-ayat ini adalah perlindungan dari Allah yang paling ampuh. Yang ketiga, jangan bergantung pada khodam.
Seseorang yang menyadari adanya pengaruh khodam harus berhati-hati agar tidak secara sadar meminta bantuan khodam tersebut. Ingat, hanya Allah lah yang maha melindungi dan hanya kepadanya kita harus bergantung. 4. Konsultasikan kepada ahli ruqyah. Jika merasa tidak mampu melakukannya sendiri, carilah orang-orang yang ahli dalam bidang ruqyah syar'i, yaitu metode pengobatan dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membersihkan diri dari pengaruh jin. Berikutnya, bahaya interaksi dengan khodam. Para pendengar yang berbahagia, ketergantungan kepada khodam, apalagi sampai mengandalkan mereka untuk perlindungan atau hal-hal lainnya, adalah sangat berbahaya dalam pandangan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita agar tidak meminta bantuan kepada makhluk gaib, baik dalam keselamatan, kekayaan, ataupun yang seharusnya hanya kita memohon kepada Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu ia membenarkan perkataannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa kebergantungan kepada kekuatan selain Allah, termasuk jin dan khodam, bisa menjerumuskan seseorang kepada kemusyrikan. Kemusyrikan adalah dosa besar dalam Islam dan merupakan satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah jika tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Selain itu, jin atau khodam yang semula terlihat membantu atau memberikan manfaat, lambat laun bisa membuat dampak negatif. Jin dapat memanipulasi manusia, membuat mereka tergantung, bahkan menyebabkan gangguan kejiwaan ataupun fisik. Oleh karena itu, hubungan dengan khodam ini sangat berbahaya. 4. Cara membersihkan diri dari khodam. Bagi seseorang muslim yang merasa tidak sengaja mendapatkan khodam atau merasa ada sesuatu yang diwariskan oleh leluhurnya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membersihkan diri dari pengaruh khodam tersebut. 1. Perbanyak istighfar dan taubat nasuha. Yang kedua, membaca ayat-ayat ruqyah. Yang ketiga, jaga iman dan amal soleh. Dan yang keempat, konsultasilah kepada ahli ruqyah. Membaca ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas atau Al-Falaq dan Anas dengan niat memohon perlindungan diri dari Allah. Ayat-ayat ini dikenal sangat efektif untuk mengusir gangguan jin dan khodam. Dan sebagai penutup, hadirin yang dirahmati Allah, fenomena khodam leluhur adalah salah satu ujian keimanan bagi kita sebagai muslim. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan syirik hanya karena ketidaktahuan atau keinginan untuk mendapatkan kekuatan duniawi. Marilah kita selalu bergantung hanya kepada Allah, karena Dialah satu-satunya pelindung sejati. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala gangguan makhluknya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.